Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Bahagianya umat Kristiani ketika kita ada di rumah Tuhan. Amin. Bisa memuji Tuhan. Banyak orang mau beribadah tapi ada musibah, ada masalah sehingga tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Kalau saya dan saudara bisa ke rumah Tuhan, bukankah itu anugerah Tuhan? Amin. Karena itu anugerah Tuhan itu adalah menggunakan waktu untuk beribadah. Anugerah kedua digunakan untuk bekerja. Anugerah yang ketiga digunakan untuk berbuat baik buat orang lain. Banyak kesempatan yang kita akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Baik, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Pendeta Daniel Ketut Wiadnyana. Gede Made Nyoman dari mana? Dari Bali. Saya bertobat waktu saya masih muda. Umur 22 tahun waktu itu saya baru tamat SMA. Belum ada orang Kristen di kampung kami di Buleleng dari Denpasar, kurang lebih 1,5 jam. Tapi Tuhan tangkap saya jadi anak Tuhan. Sekarang keluarga kami sudah Kristen semua. Saya injilin satu-satu bahwa Yesus juru selamat. Ini yang membuat saya bergembira, bersemangat terus memberitakan kabar baik. Karena pelayanan saya tidak hanya di gereja, juga ke panti asuhan. Nanti siang kami ke panti asuhan, juga ke penjara, ke usia mas itu umas. Pelayanan kemana saja, saya sebulan sekali pelayanan ke Cianjur, memberitakan kabar baik di rehabilitas narkoba. Pokoknya kemana Tuhan utus saya pergi membawa kabar baik. Karena saya sudah diselamatkan, keluarga kami di Bali sudah diselamatkan. Dan sungguh kitalah orang-orang yang diselamatkan. Amin. Saya pernah tugas di Soe 5 tahun. Soe itu jauh, 120 km dari Kupang. Saya pernah tugas di Garut, daerah yang keras, 2 tahun di sana. Karena itu saya sudah mengalami penyertaan Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan sertai saya memberitakan kabar baik. Anak saya 2, putri, istri saya 1, saya tinggal di Taman Surya 5. Kurang lebih 40 menit dari sini dekat. Haleluya. Hari ini temanya luar biasa. Ya, bersukacita dalam pengharapan. 2, 3. Bersukacita dalam pengharapan. Mari kita lihat Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. RM 12. RM-nya bukan rumah makan ya. Tapi Roma 12 ayat 12. Gampang ingat. Ini ayat luar biasa. Saya percaya kita akan diberkati. Ada 3 nilai kebenaran akan kita dengar. Kita bawa pulang. Ada amin? Kita baca Roma 12 ayat 12. Gampang ingatnya. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Itu bisa dihafal itu. Tapi tidak sekedar dihafal, tapi nilai-nilai apa yang kita bisa renungkan lebih dalam dan bisa dibawa pulang. Kali lagi temanya adalah bersukacita dalam pengharapan. Ketika kita bicara tentang pengharapan itu akan menyemangati seseorang. Kenapa? Karena orang yang hidup tidak punya pengharapan, tidak punya semangat, tidak punya target, tidak punya fokus, tidak punya rambu-rambu, asal-asalan, masa bodoh, mengalir tapi mengalirnya kebablasan di bawah arus dunia. Tapi ketika orang Kristen memiliki pengharapan, dia punya semangat doa. Ada amin? Semangat beribadah, semangat bekerja, semangat melakukan kehendak Tuhan. Kan itu pengharapan itu banyak. Bagi orang yang belum dapat jodoh, apa pengharapannya? Dapat jodoh yang siman dan sepadan. Ada amin? Oh, masih ada amin, berarti masih ada yang belum dapat jodoh. Kalau udah nggak ada amin, berarti semua sudah dapat pasangan. Baik, apa pengharapan bagi orang yang kesehatannya terganggu, tidurnya nggak bisa pulas, tidak bisa nyenyak, ya rasanya hidup itu hampa karena gangguan sakit, kerinduannya mendapat kesembuhan. Apa pengharapan bagi orang yang bisnis dalam karier, dalam usaha, usahanya jatuh bangun, sulit sekali untuk menuju satu peningkatan produksi atau penghasilan. Kerinduan bagi orang bisnis. Pengharapan bagi dalam dunia kerja adalah mendapatkan apa? Penghasilan yang baik. Ada amin? Keberuntungan. Apalagi penghasilan yang baik. Kemajuan dan kemenangan seperti lagu tadi. Jadi bicara pengharapan adalah kemenangan. Kemenangan dalam dunia bisnis. Amin. Kemenangan dalam dunia kerja. Juga kemenangan dalam keluarga. Ada keharmonisan, ada kerukunan. Kemenangan dalam berinteraksi. Persaudaraan baik, susah untuk mau bermusuhan, tapi mudah untuk bersahabat. Ada amin? Ada orang mudah untuk bermusuhan, sulit untuk bersahabat.
Berarti dia kalah dalam dunia pergaulan, dalam dunia komunitas. Kalau dalam komunitas kita baik, kita banyak teman, kita banyak relasi. Dari situ Tuhan akan kirim nanti untuk ada ya peluang-peluang bisnis, peluang-peluang untuk mendapat satu berkat. Karena berkat tidak selalu bicara uang, tapi pertemanan juga berkat. Ada amin? Saya suka bertemanan. Mau suku apa saja saya mau jadikan teman. Saya orang asli suku Bali. Saya suka bersahabat dengan orang ya keturunan. Saya juga keturunan. Haleluya. Dengan orang Batak, Ambon, Manado. Kitalah saudara di dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehingga jangan heran kalau di Facebook saya ada 3 Facebook karena 5.000 udah nggak bisa nambah lagi. 5.000 udah nggak nambah lagi. Waktu retreat di puncak tuh foto cakep-cakep tuh. Ya, 2 hari yang lalu saya muat. Kalau mau lihat lagi kenang-kenangan Bapak Ibu kangen waktu retreat di Bogor belum lama ini. Ingin ngelihat bajunya merah-merah semarak. Bisa lihat Daniel Wiyadnya. Nah, nanti ketemu foto-foto saudara yang warnanya merah-merah waktu itu. Masih lupa? Masih lupa apa sudah ingat? Saya kan hadir waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan di WhatsApp saya juga ada 5.800 itu baru nomor kontak, saudara. Belum lagi grup. Tujuannya bukan gagah-gagahan. Hanya satu tekad saya. Saya dari agama seberang bisa menjadi pengikut Yesus. Dari jemaat menjadi pelayan Tuhan. Tujuannya apa sih banyak pertemanan? Mengabarkan kabar baik. Karena di dunia banyak kabar buruk. Tapi di dalam Yesus ada kabar baik. Ada kabar kemenangan. Amin. Kemenangan iman. Kemenangan karakter. Banyak orang jatuh bangun karakternya. Mau mengalami kemenangan karakter. Lemah lembut. Rendah hati. Tulus. Itu yang Tuhan mau. Banyak orang secara materi diberkatin. Karakternya buruk. Mudah tersinggung. Sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Gitu kan lagu tahun berapa itu? Secara materi bagus, tapi sakitnya masih tetap di sini. Susah mengampuni kesalahan orang. Tapi kalau kemenangan karakter, kita memiliki karakter Kristus seperti tadi, amin. Menjadi segambar serupa seperti Kristus, seperti pendeta senior tadi mengatakan. Karena itu bicara kemenangan luas, bicara pengharapan luas. Cuma, ada kata cuma. Banyak orang ingin punya pengharapan tapi tidak ada lagi sukacita. Nah ini dia. Makanya poin pertama adalah Bapak Ibu apa? Bersukacita dalam pengharapan. Itu temanya juga tapi termasuk poin kedua. Kenapa? Banyak orang tidak ada lagi pengharapan. Yang kedua, ada pengharapan tapi tidak dibarengi dengan sukacita. Jadi apa itu sukacita? Sukacita adalah semangat. Ketika orang tidak lagi punya sukacita, tidak ada lagi semangat untuk meraih pengharapan. Makanya yang mendahului pengharapan itu ada sukacita. Karena sukacita itu adalah semangat. Nah bagaimana orang bisa meraih satu pengharapan kalau nggak ada lagi semangat? Sudah pudar rohnya. Sudah tidak ada lagi pengharapan. Yang ada adalah keputusasaan. Yang ada adalah ya keletihan, kelesuan. Kehilangan gairah. Nah itu yang banyak terjadi dalam kehidupan Kristen. Makanya tidak salah kalau hamba-hamba Tuhan terus memberi motivasi, memberi pencerahan, mendukung, mendoakan, bahkan merangkul, bahkan mengunjungi. Karena banyak orang Kristen tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi gairah. Tapi saya percaya kita di sini punya semangat, punya gairah. Ada amin? Karena itu bicara sukacita itu menarik. Kenapa? Karena sukacita itu kekuatan jiwa Bapak Ibu. Mantap. Pemazmur berkata apa? Sukacita itu apa Bapak Ibu? Kekuatan jiwa. Ketika orang punya sukacita, dia memuji Tuhan luar biasa. Bisa melompat. Teman saya baru pulang dari pelayanan dari itu ya. Dari negara yang kulit hitam itu apa namanya? Ya, kulit hitam di sana jauh banget tuh. Ya, Ethiopia begitu ya. Ya negara-negara sana. Orang-orang sana kalau memuji Tuhan, bukan lagi kayak kita kurang lebih 30 menit, 40 menit. Ibadah bisa 3 jam, 4 jam. Mereka melompat memuji Tuhan. Dan itu bukan pura-pura. Ekspresi mereka sudah diselamatkan. Ada amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mereka tidak ada jenuhnya. Bahkan tiap hari ada ibadah di gereja yang mereka kunjungi itu.
Kalau kita ibadah kan kurang lebih seminggu sekali ya. Ibadah yang lain ada namanya ibadah yang. Tapi mereka gereja itu tiap hari ibadah. Sekali ibadah bukan 1-2 jam lagi. Kata teman saya yang baru pulang dari sana. Bisa 3-4 jam sekali ibadah, bayangin. Itu puji-pujian melompat luar biasa, kegirangan luar biasa. Karena apa? Setelah ditanya, itu karena dia mengekspresikan kebaikan Tuhan. Mereka diselamatkan, mereka dipulihkan. Itu yang memotivasi mereka tidak jemu melompat memuji Tuhan. Tapi bukan berarti di sini semua melompat. Artinya ekspresi kegirangan itu bisa melompat. Amin. Bisa bersyukur, bisa berteriak haleluya, bisa. Ada dengan diam tenang dia hatinya bergelora mengucap syukur. Itu iya juga sih. Bukan berarti nanti melompat semua. Bagaimana dengan yang orang yang tidak kuat melompat? Kita paksa melompat, nanti dia malah jadi tidak kuat melompat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bicara sukacita ini menarik. Kenapa? Karena Rasul Paulus di tengah penjara bersama Silas, biasanya orang-orang dalam penjara itu yang ada adalah menggerutu, apalagi bersungut-sungut, apalagi kehilangan semangat, apalagi kehilangan pengharapan. Itu mestinya. Tapi Rasul Paulus di dalam penjara bersama Silas, gara-gara memberitakan kabar baik, dijebloskan ke dalam penjara. Dan penjara di Filipi itu gelap gulita dan ada dalam tingkatan yang paling dalam. Dalam penafsiran disebut itu tingkat paling dalam itu ada di tingkat 3. Tolong baca Filipi 4 ayat 4. Kenapa Rasul Paulus bisa bicara tentang sukacita padahal dia ada dalam penjara yang gelap? Ada rahasia apa di balik semua itu? Tolong Filipi 4 ayat 4. Kita baca 2-3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, ku katakan bersukacitalah. Ini ayat emas dari Rasul Paulus di dalam kitab Filipi 4 ayat 4. Kalau tadi kan RM 12 ayat 12. Kalau hari ini, kalau yang kedua apa? Filipi 4 ayat 4. Mudah ingatnya. Tadi Pak Daniel khotbah RM 12.2 12. Terus yang kedua Filipi 4 ayat 4. Ada apa ini? Kok di dalam penjara kok bisa menyerukan kalimat yang indah sekali? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Banyak orang dunia bersukacita secara dunia begitu. Makanya Rasul Paulus membuat dia bergelora bicara sukacita. Bukan saja waktu dia di atas gunung, tapi dalam lembah kekelaman, dalam penjara yang gelap, dia bisa berkata apa? Bersukacita. Ini luar biasa. Mengapa di dalam kondisi seperti itu seorang Rasul Paulus bisa berkata bersukacita? Karena dia pengenalan akan Kristus sudah mantap. Ada amin? Saya dan saudara juga kalau pengenalan akan Kristus sudah mantap, ketika Tuhan izinkan kita melewatin padang gurun, melewatin lembah kekelaman, kita akan bisa berkata seperti Raja Daud, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, karena Tuhan beserta. Ini dia. Ketika Tuhan beserta dengan kita dalam lembah kekelaman pun, kita bisa berkata bersukacita, mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah. Tidak hanya di atas gunung waktu ada kemenangan, ya, ada dalam kondisi yang nyaman, tapi kondisi terpuruk sekalipun. Ketika pengenalan akan Kristus itu ada dalam diri saya dan saudara, kita bisa berkata bersukacita. Karena kita mau mengikuti teladan Yesus, mau mengikuti teladan Rasul Paulus. Bicara sukacita itu menarik. Karena apa? Gairah jiwa loh. Ketika gairah jiwa itu bergelora, orang lain sudah nggak bisa tersenyum, kita masih bisa tersenyum. Tapi jangan tersenyum sendiri di bawah pohon kelapa ya. Ada tuh orang senyum-senyum sendiri di bawah pohon kelapa. Saking kelamaan senyum-senyum sendiri di bawah pohon kelapa, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Buah kelapa jatuh kena kepala. Apa tadi? Buah kelapa jatuh kena kepala. Tapi ekspresi jiwa, kita nggak ngelamun. Tapi ekspresikan rasa sukacita itu. Pergi ke kul, amin. Di kul memuji Tuhan. Pergi kemana lagi? Ya, ke gereja ibadah raya. Memuji Tuhan. Kemana lagi? Pergi di ruang doa, di kamar. Bapak Ibu punya ruang doa tuh, ya ada orang rumahnya punya ruang doa khusus. Tapi bagi yang nggak punya, apa nggak perlu berdoa di rumah? Berdoa di kamar. Kita Matius dikatakan kalau kamu berdoa masuk ke kamar, tutup pintu.
Sehingga Bapa di surga yang tersembunyi, yang di tempat yang jauh itu bisa melihat dan mengabulkan doa. Masuk ke kamar, kamar juga ruang doa. Bukan berarti khusus banget, tapi kalau yang punya ruang doa khusus banget, wah itu mantap lagi. Tapi jangan punya ruang doa khusus, tapi nggak doa-doa, nah itu kebangetan tuh. Sehingga ruang doanya nganggur. Tapi bagi yang nggak punya, cukup di kamar juga itu juga adalah ruang doa. Ada amin? Bersukacita itu banyak lagu-lagu yang berbicara bersukacita. Karena memang itu luapan jiwa. Luapan orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Luapan jiwa-jiwa yang merasakan penyertaan dan pembelaan Tuhan. Ada amin? Karena itu berbicara sukacita itu sungguh menarik. Karena itu akan memotivasi seseorang Kristiani yang sudah kehilangan semangat. Baik, kita lewatin dulu bagaimana poin yang kedua. Ternyata poin kedua nggak enak. Poin pertama bersukacita dalam pengharapan. Ternyata di poin kedua Tuhan izinkan ada sesuatu yang tidak mengenakan, tapi itu realita yang harus kita jalani juga. Yang kedua ada yang tahu? Bersabar dalam kesesakan. 2, 3. Bersabar dalam kesesakan. Nggak enak ya? Nggak enak. Tapi inilah sebuah realita. Karena itu memang kekristenan adalah realita. Ada saatnya tanggal muda, ada saatnya tanggal tua. Tapi bagi orang Kristen nggak berpengaruh sih. Mau tanggal muda, tanggal tua mestinya harus tetap semangat. Saya sedihnya gini nih. Kenapa kamu nggak ke gereja? Lagi tanggal tua. Waduh, belagu banget nih. Jadi kalau tanggal muda gimana? Oh, tebal dong kantong. Kalau tanggal tua, enggak. Karena ini tanggal muda nih. Coba buka dompetmu. Oh, tebal. Begitu dibuka, kartu nama semua. Berarti dia tertipu dengan tanggal muda. Bagi Kristen tidak ada pengaruh. Tanggal tua, tanggal muda. Tetap ke gereja. Ada amin? Kamu nggak gereja kenapa? Lagi hujan gerimis. Lebih belagu lagi tuh. Baru hujan gerimis saja udah nggak ke gereja. Gimana kalau hujan badai? Tapi saya percaya kita di semua. Mau tanggal tua tetap ke gereja. Amin? Mau hujan gerimis juga. Ada amin? Aminnya ada. Kalau hujan badai, aminnya lebih kenceng. Karena punya pengharapan kembali. Bicara kesesakan tuh nggak enak. Tapi ini sebuah realita. Kesesakan itu gambaran apa sih? Kondisi yang tidak nyaman. 2, 3. Kondisi yang tidak nyaman. Itu bicara kesesakan. Misalnya seseorang, ya biasa napasnya bagus, tiba-tiba tersengal-sengal napasnya. Karena ternyata terganggu pernapasannya. Kemarin saya punya teman dari kantor, pagi-pagi benar sudah meluncur ke Gunung Pancar. Tahu Gunung Pancar di mana? Di Bogor. Dulu saya sering ke situ karena ada air panas terapi bagus untuk orang yang rematik, bahkan yang stroke. Terapi air panas di Gunung Pancar bagus, banyak yang sembuh. Karena tidak mengandung belerang, air panasnya murni dari gunung. Kemarin teman saya ke sana adalah tugas dari kantor karena ada camp, ya ada satu kegiatan dari kantor. Singkat cerita, meluncurlah ke sana. Tapi jam 8 malam tiba-tiba ada telepon menuju ke Jakarta. Istrinya menerima, ternyata suaminya pingsan. Kenapa pingsan? Karena terganggu pernapasan. Wah, istri ini kalang kabut. Panggil sopir untuk segera berangkat. Singkat cerita, dengan tengah kemacetan luar biasa, tiba juga di sana. Sampai di sana karena dikerumunin banyak orang, sehingga oksigen semakin berkurang dan kondisi badannya semakin lemah. Sedangkan di situ jauh dari rumah sakit karena di atas gunung. Ini bicara kesesakan buat orang ini, kesesakan buat istrinya, kesesakan buat anaknya, ada 2 putri anaknya, dan kesesakan bagi teman-temannya karena berhadapan dengan kondisi yang tidak mengenakan. Sesak napas. Kalau terlambat sedikit ditolong bisa apa Bapak Ibu? Meninggal. Inilah gambaran dan contoh dan real. Ini bukan ilustrasi tapi kesaksian. Karena kemarin saya kunjungin. Dan puji Tuhan sudah Tuhan mulai pulihkan. Jadi kesesakan itu bicara kondisi yang tidak nyaman. Napasnya tidak nyaman. Tidak sekedar napas tidak nyaman, bicara kesesakan terlalu luas. Ada ekonominya lagi tidak nyaman. Sehingga ini juga jadi masalah. Ada pekerjaannya belum nyaman. Karena pekerjaannya lagi banyak masalah, banyak persaingan, bisnisnya banyak mengalami
kemunduran produksi, kemunduran penghasilan, untuk mengambil juga tagihan sulit. Waduh, banyak. Bicara kesesakan memang gak enak, tapi ini sebuah realita. Ada amin? Apakah kita lari dari kenyataan? Tapi bagi seorang pemenang, dia akan berlari terus untuk ke garis finish. Walaupun ada rintangan seperti lari estafet. Ada amin? Rintangan pertama dia harus lompatin. Kalau dia nggak lompatin, dia tidak bisa jadi pemenang. Lompatan kedua dia harus lompatin juga. Oh, ketiga bosan. Kalau dia bosan lompatan ketiga nggak lompat, dia tidak jadi pemenang. Bicara kesesakan memang tidak mengenakan, tapi ini sebuah realita. Tetapi kalau kita mau melibatkan Tuhan, kesesakan pun akan kita lewati. Seperti Raja Daud berkata, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena Tuhan besertaku. Ini dia. Sama seperti Paulus dan Silas dalam penjara. Kenapa dalam penjara Paulus bisa memuji Tuhan? Sukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia mengerti arti penyertaan Tuhan. Mengapa Yusuf bisa tetap optimis walaupun dibuang sama saudara-saudaranya? Dibuang kemana? Ke lubang, bukan lubang, apa namanya? Sumur kosong. Maksudnya sumur kosong apa? Maksudnya sumur ada air. Ini enggak ada air. Berarti itu bicara kematian. Dibuang ke sumur mati. Sumur yang enggak ada airnya. Tapi kenapa dia tetap optimis? Walaupun juga dipitnah di keluarga Potifar. Kemudian dijebloskan kemana? Ke penjara. Mengapa dia tetap optimis? Kenapa dalam kesesakan dia tetap memandang Tuhan? Nah, karena jati diri sebagai orang percaya sudah melewati ujian. 2, 3. Ujian. Demikian juga saya dan saudara, kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan melewati ujian sehingga Tuhan perhadapkan dengan kondisi yang tidak nyaman. Ini yang disebut kesesakan. Nah, ini dia. Memang gak enak. Seperti orang yang sesak napas. Orang sesak napas gak enak banget. Ah, tapi di balik itu kita punya Tuhan yang hebat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang bicara kesesakan tuh nggak enak. Tapi di sini dikatakan, poin kedua apa Bapak Ibu? Poin kedua apa? Poin kedua apa? Poin kedua adalah bersabar dalam kesesakan. Ini dia indah sekali. Berarti harus memiliki buah-buah roh. Karena kesabaran adalah bagian dari buah-buah roh. Ketika orang menghadapi, Tuhan izinkan menghadapi kesesakan itu gambaran tentang hambatan, halangan, rintangan. Dia harus memiliki karakter Kristus. Amin. Karakter Kristus salah satunya apa? Kesabaran. Ketika orang udah gak sabar tapi dibalik, malah kebalikannya. Ngomel, bersungut-sungut, berbantah-bantah, menyalahkan orang lain yang bisa disalahkan. Bahkan setan pun disalahkan. Sehingga dikit-dikit, setan lu. Wah, temennya juga dibilang setan. Kondisi yang tidak nyaman dikatakan ada setan, padahal setannya nggak ada. Itulah orang-orang gambaran dari orang-orang yang tidak siap menghadapi kondisi-kondisi yang disebut kesesakan. Ada amin? Memang kadang-kadang Tuhan izinkan melewati kita menghadapi kondisi kesesakan itu gambaran tidak nyaman. Kondisi tidak nyaman. Tapi di balik itu kita ditantang untuk terus semakin mengandalkan Tuhan. Makanya kitab Filipi itu luar biasa itu. Kitab Filipi luar biasa. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan apa? Rahasia untuk mengalahkan kondisi terpuruk sekalipun dalam kesesakan adalah bersukacita di dalam Tuhan. Tolong, Filipi 4 ayat 4. Kalau kita menghadapi kesesakan, kita punya kuncinya untuk mengatasi. Ada amin? Sama seperti pintu. Gemboknya gede banget. Nggak usah takut walaupun gemboknya gede banget. Karena kita udah megang kuncinya. Kita tetap bisa masuk. Tapi kalau nggak ada kuncinya, gemboknya udah gede. Pintunya juga udah tebal. Nggak bisa didobrak. Ya nggak bisa masuk. Tapi ketika kita tahu kuncinya, kita bisa masuk. Amin. Karena itu jangan takut dengan kesesakan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewatin kesesakan. Karena poin kedua ini nggak enak memang. Tapi di sini ujian iman. Ujian pemuridan. Ketika kita lolos jadi murid, naik kelas. Amin. Baca dulu Filipi 4 ayat 4 yuk. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ini. Rasul Paulus dalam penjara. Di penjara umumnya orang kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Ini
Ayat ini ditulis dalam penjara di Filipi bersama Silas. Waktu Paulus dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara tempat orang bersungut-sungut, tempat orang meratap, tempat orang stres, tempat orang kehilangan harapan. Betul? Betul. Ada amin? Umumnya begitu, diaminkan. Memang itu kenyataan. Di penjara tempat orang meratap, tempat orang putus asa. Tapi Paulus beda. Kenapa beda? Karena Paulus punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, punya iman yang bertumbuh, punya iman yang bisa membangkitkan keterpurukan menjadi kemenangan, keputusasaan dalam pengharapan. Ini ayat luar biasa. 2-3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Wow, luar biasa. Kenapa saya berani katakan luar biasa? Ini ayat ditulis dalam keadaan penjara tingkat 3, gelap. Tidak ada sinar matahari menembus karena di tingkat 3 kalau kita pelajari ini. Tapi di situ Rasul Paulus punya pengharapan. Nah, ini dia. Ketika Tuhan izinkan kita melewatin masa-masa kesesakan, kesulitan, rintangan, hambatan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Makanya kalau orang dapat undian dari Bank BCA, berapa? 2M. 2M itu apa sih maksudnya? Bukan 2 ember, 2 miliar. Terus dia bisa pesta nggak? Bisa, potong kambing, kelinci, ayam. Semua temannya diundang. Yang dia bisa undang. Kenapa? Uangnya 2 miliar. Bisa bergirang, bisa ada musik, bisa ada tenda. Siapa yang nggak bisa untuk hadir? Tetangga kiri kanan pasti hadir. Ada kambing guling di sana, ada ayam bakar di sana. Semua bisa melakukan. Kalau lagi ada di kondisi seperti itu. Tapi ketika Tuhan izinkan saya dan saudara melewatin yang namanya masa-masa kritis, kesulitan, tantangan, pencobaan, penghasilan belum bagus, hasilnya belum maksimal. Ada kata-kata yang menghakimi kita. Dan kita juga dalam kondisi sepertinya mulai goyah. Tapi kalau kondisi seperti itu Tuhan izinkan terjadi, jangan lupa ada penyertaan Tuhan. Ada amin? Ada apa? Penyertaan. Seperti Yusuf, diusir sama saudara-saudaranya, dibuang ke lubang sumur yang mati yang gak ada air. Tapi karena dia mengerti arti penyertaan Tuhan, dalam kesesakan dia diproses, dibina, dibentuk karakter yang baik, sehingga dia menjadi seorang Yusuf yang hebat dan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Demikian juga saya dan saudara, kadang-kadang Tuhan proses karakter kita, kerendahan hati kita, ketulusan kita, sehingga dari situ kita akan muncul permata-permata yang indah. Amin. Bagaimana orang Kristiani memiliki karakter yang indah kalau Tuhan tidak proses dia lewat tantangan? Termasuk saya. Kalau bicara itu lain kali, bagaimana? Proses Tuhan terlalu luar biasa, tapi Tuhan juga menolong saya. Menjadi hamba Tuhan tidak mudah. Tahun 94 saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Saya pernah tugas di Soe kan. Soe itu 110 km dari Kupang 5 tahun. Di Garut 2 tahun. Sisanya di Jakarta dan di tempat-tempat lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Memang poin 2 ini nggak enak. Tapi seperti orang minum jamu. Jamunya pahit. Memang nggak enak. Tapi di balik jamu yang pahit bisa menyembuhkan sakit yang perut. Amin. Sakit yang perut kebalik tuh Pak Daniel. Berarti jemaat belum tidur nih, belum ngantuk. Perut yang sakit. Perut yang sakit bisa sembuh karena minum jamu yang pahit. Demikian juga kadang-kadang Tuhan izinkan ada kesesakan terjadi. Tapi di balik kesesakan yang terjadi itu kita mengandalkan Tuhan. Berdoa lebih lagi, berpuasa lebih rajin. Amin. Dan semakin lagi mau mendengar suara Tuhan. Bukan suara dunia. Karena suara dunia seringkali melemahkan kita. Udah minum baygon saja. Bisa begitu suara dunia. Udah bunuh diri saja. Bisa begitu suara-suara dunia. Pergi ke Gunung Kawi aja. Bisa begitu suara-suara dunia. Tapi suara Tuhan adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka berkat-berkatnya akan ditambahkan. Mari terus rajin cari Tuhan, rajin ikut kul, rajin ikut ibadah raya, rajin baca kitab suci, rajin berpuasa seminggu sekali. Saya seminggu sekali puasa terus menerus. Bisa 2 kali, minimal sekali. Kenapa? Saya belajar untuk membentuk karakter saya
terus menerus begitu, mengasah semakin tajam, semakin dibentuk supaya semakin cemerlang dalam pelayanan. Tidak hanya teori ngomong doang, tapi dipraktekkan dalam dunia nyata. Sehingga Tuhan melihat ketulusan hati saya. Bukan cuma gagah ngomong di mimbar, bukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itu poin kedua kita lewatin, memang gak enak. Tapi kalau kita menghadapi, kita akan mendapat satu kemenangan. Ada amin? Kemenangan iman, kemenangan pengharapan, kemenangan ekonomi, kemenangan kesehatan, kemenangan hubungan baik yang tadinya hubungan retak dengan orang lain. Maka ada hasilnya dari kondisi kesesakan itu. Emang seringkali Tuhan izinkan kesesakan supaya di balik kesesakan itu ada hasilnya. Hasilnya adalah kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan. Ada amin? Menjadi orang-orang yang lebih lagi mengandalkan Tuhan. Menjadi orang-orang yang lebih mengerti arti mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Mengerti arti berpuasa untuk menahan diri, menyangkal diri. Ketika dipuji tidak sombong. Ketika dikata-katain tidak mudah sakit hati. Nah itu. Banyak orang sedikit dipuji udah besar kepalanya nambah 2 cm. Besok dipuji 3 cm. Lama-lama besar banget tuh kepala. Karena dia tidak bisa menolak pujian itu. Tapi ketika dikritik dikit, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Mestinya sakitnya di jongol kan? Sedikit disinggung, sakitnya di sini. Aduh, nggak enak banget. Aduh. Padahal itu proses pembentukan karakter menjadi murid Kristen yang berkualitas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lewatin poin kedua. Memang nggak enak, tapi hasilnya luar biasa. Kita akan melihat yang ketiga. Yang ketiga ada yang tahu? Tadi kita sudah baca, ya. Bertekunlah dalam doa. Nah ini dia. Bicara bertekun ini memang bicara terus menerus, continue. Jadi jangan berdoa itu, ada kegerakan doa nih ke gereja, ayo datang. Itu juga baik. Tapi bicara bertekun adalah terus menerus. Apapun kondisinya, ngantuk sekalipun. Kenapa orang Kristen kalau rame-rame baru bisa doa, kata ada yang begitu. Terus kalau doa lagi sendiri, ada masalah, udah malam, nggak bisa. Aku maunya didampingin sama orang lain. Didampingin oleh orang lain juga bagus, tapi kalau terus-menerus butuh pendamping, kapan dia bisa doa sendiri, kan begitu. Karena itu menuju kedewasaan, ada saatnya dia dilepas, sama seperti orang melatih naik sepeda. Betul tidak? Ingat nggak Bapak Ibu tahun berapa belajar naik sepeda? Saya masih ingat tuh. Belajar naik sepeda umur berapa itu ya. Pegang, ya terus, ya. Begitu dilepas, saya kalang kabut. Ya oke. Tapi kedua dilepas lagi. Ketiga dilepas. Ya udah bisa jalan sendiri. Begitu sudah bisa jalan sendiri naik sepeda. Aduh senengnya. Coba kalau jalan dipegangin terus, seneng nggak? Malu. Udah seminggu diajarin naik sepeda, dipegangin terus. Nah kapan dilepas? Kekristenan juga demikian. Kekristenan ada saatnya dibimbing, ada saatnya dilepas. Ada amin? Kalau dibimbing terus kapan jadi dewasa? Butuh pembimbing terus. Memang ada saatnya butuh pembimbing, ada saatnya dilepas seperti orang latihan naik sepeda. Nah ini yang ketiga ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, memang luar biasa. Yang ketiga bertekun dalam doa ini bicara adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mungkin cara talenta dia ada, bagus. Pengalaman bagus. S1 ada, S2 ada, S3, S mambonya juga ada, bagus. Maksudnya pendidikannya dari universitas terbaik di Indonesia, bagus. Tapi kalau itu diandalkan, itu juga tidak menjadi jamin. Makanya poin ketiga ini sederhana, tapi ini berkualitas. Bertekun dalam doa. Ini dia. Untuk meraih satu kemenangan, punya talenta bagus. Punya pengalaman bagus. Punya pendamping, punya mentor, bagus. Tapi jangan lupa, dia bertekun dalam doa. Ada amin? Bertekun dalam doa ini bicara orang yang sungguh-sungguh mengerti arti mengandalkan Tuhan. Ini dia. Doa adalah kekuatan jiwa. Doa adalah kekuatan umat Kristen. Doa adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Doa adalah orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Doa orang yang punya pengharapan. Doa orang yang berani melewati tantangan. Doa adalah membuat orang menjadi semakin cemerlang. Nah, karena itu bertekun itu bicara terus menerus. Arti bertekun itu adalah terus menerus sampai tercapai. Itu arti bertekun. Jadi kalau kita berdoa belum berhasil sudah berhenti, itu bukan bertekun dalam doa, itu namanya berdoa.
Tapi kalau bicara bertekun dalam doa, sekali lagi, arti bertekun itu adalah terus menerus. Ada amin? Tidak ada jemu-jemunya. Tapi kalau orang Kristen, kenapa kelihatan minggu lalu kamu bersemangat berdoa, sekarang udah enggak? Iya, udah nggak ada pengharapan lagi. Wah, apalagi udah nggak ada semangat lagi. Wah, artinya dia udah mulai kendor. Tetapi ketika saya dan saudara mengerti arti bertekun, itu adalah terus menerus. Amin. Terus menerus berarti mau lewatin badai, tantangan, kesulitan, mau berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, sekalipun, ada kata sekalipun, dia terus menerus berjalan. Itu yang disebut bertekun. Orang bertekun tuh tidak mudah putus asa. Ada amin? Orang yang disebut bertekun adalah orang yang terus berjalan di jalannya Tuhan, tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ada amin? Nah, itu arti bertekun, Bapak Ibu. Mungkin sering dengar kata bertekun kan? Apa maknanya? Orang bertekun punya fokus. Amin. Fokusnya jelas, Yesus. Banyak orang berdoa, begitu doanya belum terkabulkan, dia udah mulai menyalahkan orang lain. Pendeta pun disalahkan. Lama-lama dirinya disalahkan. Ketika orang sudah sampai menyalahkan dirinya sendiri, dia bisa gantung diri? Nggak bisa. Dalam penelitian dikatakan kenapa orang bisa bunuh diri? Karena dia sudah tidak lagi bisa menghargai dirinya sendiri itu. Bukan lagi menghargai orang lain. Dirinya sendiri saja udah nggak bisa dihargai. Makanya orang bunuh diri itu sampai bisa bunuh diri, saya ulangi. Dalam penelitian dikatakan, dia sudah tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Sehingga dirinya pun digantung, begitu loh. Artinya dirinya pun dibinasakan. Dengan minum baygon, dengan gantung diri. Zaman dulu orang kalau udah putus asa, gantung diri di pohon. Tapi zaman sekarang pergi ke mall. Terus ke pinggir. Terus naik ke tingkat 3. Oh, kurang tinggi. Naik lagi ke tingkat 4. Oh, ini belum. Udah lantai 12. Nah, ini lumayan. Akhirnya dia udah ngapain di situ? Melayangkan dirinya. Melayangkan tubuhnya. Ceblak gitu kan. Belum lama ini kan di situ tuh. Di Pluit sana. Dia kerja di luar negeri, sukses. Tapi tiba-tiba ada masalah. Padahal lagi makan di restoran tuh sama mamanya. Terus dia bilang ke toilet, ternyata dia lompat. Belum lama ini kan, lompat seorang wanita belum menikah. Lompat dari Pluit, dari mall. Meninggal. Bonyok, bukan meninggal lagi apa? Bonyok. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi menahan dirinya. Tidak lagi ada kata bertekun. Memang bicara bertekun itu menarik, tapi juga di dalamnya akan diizinkan Tuhan melewatin masalah-masalah, fase-fase tantangan. Tapi ketika orang bertekun di dalam Tuhan, fase-fase satu yang sulit, yang pahit, itu akan bisa terlewati. Ada amin? Karena ada kata apa? Ada yang tahu? Immanuel. Allah beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, fase satu bisa kita lewatin seperti orang lari garis estafet. Fase kedua juga bisa, lompatan kedua. Fase ketiga juga bisa. Kenapa? Immanuel. Allah beserta dengan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang ketiga, ini akan menyemangati saya dan saudara untuk terus bertekun berdoa. Ada gerakan-gerakan doa, jaringan doa. Saya sudah lama sekali yang namanya JGSK, Jaringan Gereja Sahabat Kota. Itu sebulan sekali itu semua pastor, pendeta gereja A, gereja B berdoa di Jakarta Barat. Dari tahun sudah 10 tahun lebih saya mengikuti acara itu, sehingga saya mengerti arti kegerakan doa. Memang berdoa itu adalah sesuatu yang indah menurut saya. Kenapa? Saya pakai nama baptis siapa? Daniel. Daniel satu hari berdoa berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Jadi nama Daniel itu nama baptis buat saya. Karena apa? Saya terobsesi dengan seorang Daniel. Dalam masa pembuangan Daniel berdoa terus. Sampai singkat cerita, karena dia berdoa terus dan Tuhan mendengar doanya, raja pun bertobat. Amin. Sampai raja berkata apa? Jadilah kamu seperti Daniel. Ya, yang diurapin Tuhan. Daniel yang berdoa, dia menyerukan rakyatnya untuk mengikut seperti Daniel. Padahal yang menyerukan itu siapa? Raja. Tapi dimulai dari nol, doa seorang Daniel. Karena itu saya juga pakai nama baptis Daniel. Saya berdoa terus. Yang tadinya cuma saya percaya Tuhan Yesus di keluarga kami, di desa kami, di Buleleng. Sekarang keluarga inti saya sudah Kristen semua. Saya senang sekali karena Tuhan mendengar doanya Daniel, Nabi Daniel. Saya hamba Tuhan pakai nama baptis Daniel. Doa saya pun dikabulkan. Dan doa-doamu juga akan dikabulkan.
Tapi jangan berdoa putus asa, terus menerus. Karena di situ dikatakan bertekun dalam doa berarti terus menerus. Jangan ngambek ketika doanya belum dikabulkan. Jangan putus asa tidak berdoa karena doamu belum dikabulkan. Ada segala sesuatunya indah pada waktunya. Yang penting kita sabar dalam kesesakan. Amin. Yang pertama apa? Yang pertama bersukacita dalam pengaruh. Yang ketiga bertekun dalam doa. Jadi 3 poin itu indah sekali. Itu semua saling mengkait. Ke satu, ketiga, kedua, ke satu. Kalau itu kita lakukan, saya dan saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Akan berjumpa dengan kemenangan. Bahkan mujizat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong saya dan saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalanmu, amin. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Dari awal dengan musik. Saat ku tak melihat jalanmu. Amin, haleluya. Saat ku